Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Al Kecepit, channel diskusi bagi para tukang kuyang. Kali ini saya akan berbagi pengalaman selama setahun lebih menggunakan mesin jet cleaner HNL GL 2500 untuk usaha cucian. Dan di video ini saya juga akan membagikan kepada teman-teman plus minusnya menggunakan mesin ini untuk usaha cucian baik sepeda motor ataupun mobil. Sebelum ke intinya, saya mau bercerita sedikit tentang keputusan saya menggunakan mesin ini. Awalnya saya menggunakan mesin power sprayer atau yang biasa disebut mesin Sansin. Tapi yang saya gunakan di sini bukan merek Sansin, tapi merek Cina. Dan untuk mesin penggeraknya menggunakan mesin bensin dan bisa dibilang merek Cina juga. Selama kurang lebih 11 tahun menggunakan power sprayer dan sudah habis 3 pompa power sprayer dan 2 mesin penggerak, bisa dibilang sangat awet mengingat untuk kerja nonstop setiap hari. Sebenarnya dari 7 tahun lalu sempat kepikiran ingin migrasi ke mesin listrik, karena pada saat itu kenaikan harga BBM yang semakin melonjak dan persaingan usaha cucian di sini. Saya ingin memangkas biaya operasional cucian agar usaha saya bisa bertahan. Akan tetapi terhalang dengan biaya, informasi yang sangat sedikit tentang mesin cucian listrik, dan rumor kalau mesin listrik itu nggak awet dan spare partnya susah dicari dan mahal. Oleh sebab itu saya mengurungkan niat saya. Barulah pada tahun 2022 saya iseng masuk ke forum usaha cucian di Facebook, dan ternyata banyak sekali anggota yang tergabung, dan kebanyakan mereka para pengusaha cucian yang sudah dulu menggunakan berbagai macam mesin dari bensin sampai listrik. Dari situlah saya banyak sekali mendapatkan informasi dan referensi tentang usaha cucian di forum tersebut, termasuk tentang mesin cuci jenis listrik. Dan pada pertengahan bulan Desember tahun 2022 saya membeli mesin ini. Sebelum saya membeli mesin ini, saya sudah mempertimbangkan semuanya tentang kerusakan dan keawetan mesin ini. Istilahnya siap mental, dan sebagai bahan uji coba menuju migrasi dari bensin ke listrik. Dan saya sudah berkeyakinan bahwa mesin ini nggak bisa bertahan selama 1 bulan. Dan benar, baru 1 bulanan mesin ini rusak. Dinamo tidak bisa berputar, hanya berdengung. Alhasil saya gunakan kembali mesin Sansin Cina saya, karena kejadiannya pas lagi rame di cucian saya. Baru pada keesokan harinya saya ke tukang dinamo membawa mesin ini untuk diperbaiki. Dan kebetulan di sini ada cerita yang lumayan lucu. Jadi ketika saya sampai di tukang dinamo, si teknisinya langsung memvonis dinamo ini terbakar di lilitannya tanpa membongkar atau mengecek dahulu mesin ini. Si teknisinya langsung ngomong seperti itu karena beliau ini katanya sudah sering benerin jenis mesin ini di tempat dia, dan rata-rata kerusakannya terjadi di lilitan yang terbakar. Dan untuk biaya perbaikan mengganti lilitan tembaga sampai 600.000. Dalam hati saya, 600.000 tinggal nambah sedikit sudah bisa beli mesin jet cleaner baru, sudah dapat 1 set. Sebenarnya kalau seandainya mesin saya ini dicek terlebih dahulu, mungkin tidak masalah dibenerin. Ini tiba-tiba si teknisinya langsung memvonis seperti itu, dan akhirnya saya cancel, nggak jadi dibenerin di tempat beliau. Dan ketika sampai rumah, mesin ini saya bongkar total dari bagian head pump sampai badan dinamonya. Pikir saya, mesin punya saya, kalau tambah rusak ini mesin saya kilokan ke tukang workshop, lumayan bisa beli rokok 2 bungkus.
Awalnya saya kira di kapasitornya. Setelah saya cek kapasitornya normal, masih bisa nyimpen arus yang besar. Lalu saya cek di bagian lilitan dan sepertinya tidak ada yang kosong atau mencurigakan. Lanjut saya iseng copot bearing depan dan belakang. Setelah saya analisa di bagian bearing depan, untuk bola-bola atau gotringnya ada yang pecah. Saya cari di bengkel motor, ternyata ada bearing dengan tipe bearing atau laher dengan tipe 62032 RS. Harganya cuma di kisaran 20 ribuan, kalau di online nggak sampai 10 ribu. Saya pasang bearingnya, saya rakit kembali seperti semula, saya coba nyalakan dan alhamdulillah mesin nyala normal kayak baru lagi. Dan itu adalah kerusakan yang pertama, yaitu di bearingnya atau yang biasa disebut laker. Lanjut ke kerusakan kedua, terjadi di bulan ketiga setelah pemakaian. Kasusnya mesin ini kalau dipencet trigger gunnya tidak langsung nyala. Untuk awal-awal harus nunggu beberapa detik baru air keluar dan mesin nyala. Setelah beberapa hari makin lama lagi nunggu mesin ini hidup, bahkan nunggu sampai 1 menit baru bisa nyala dan keluar airnya. Pikir saya bearingnya lagi, tapi setelah saya amati di bagian mesin ini, saya bongkar di bagian head pumpnya. Saya iseng lagi buka di bagian otomatisnya. Di dalamnya terdapat per otomatis. Saya tarik-tarik pernya biar kencang lagi. Setelah itu saya pasang, saya coba nyalakan dan alhamdulillah mesin normal lagi. Lanjut ke kerusakan ketiga, kurang lebih setelah 5 bulan pemakaian. Kali ini kasusnya selang bergetar, tekanan menurun yang menyebabkan selang bocor karena bergesekan terus-menerus dengan lantai. Sudah pernah saya buatkan videonya cara mengatasi selang bocor jet cleaner. Dan setelah saya bongkar, ternyata di bagian klep valve yang kotor, ada kotoran yang nyangkut di per klep valve-nya. Saya bersihkan, lanjut saya pasang, alhamdulillah normal lagi, selangnya tidak bergetar, airnya kencang. Lanjut ke kerusakan keempat. Kerusakan ini terjadi kalau nggak salah di bulan 10. Kasusnya tekanan menurun drastis, air keluar loyo. Setelah saya cek di bagian head pumpnya, ada tetesan air. Setelah saya bongkar, ternyata seal air atau yang biasa disebut water seal. Minta ganti karena sudah aus atau bangka lah istilahnya kalau di sini. Dengan harga yang menurut saya lumayan mahal, saya ganti ketiga water seal-nya. Setelah dipasang normal kembali. Lalu ada kerusakan lagi di mesin ini, tapi ini murni kesalahan saya sendiri, yaitu baut head pumpnya yang rusak dan baut otomatis jet cleanernya yang rusak. Terjadi karena saya menggunakan alat atau tools yang kurang bagus, alhasil bautnya yang rusak. Dari kerusakan-kerusakan di atas, yang paling sering terjadi itu per otomatis yang kendor, lalu klep valve yang kotor atau rusak, dan sealnya yang minta ganti. Untuk kesimpulannya, setelah menggunakan mesin ini selama 1 tahun lebih, mesin ini mampu untuk usaha walaupun agak sedikit rewel. Maklum saja karena ini mesin home series atau bisa dibilang peruntukannya bukan buat usaha, hanya untuk keperluan pribadi atau rumahan. Tapi jika kalian suka oprek-oprek, rasa ingin tahunya besar, dan mental yang kuat, gak gampang down ketika mendapati mesin rusak, mesin home series ini cocok untukmu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena jika dibandingkan dengan mesin power sprayer atau mesin Sanchen lebih
unggul untuk masalah keawetannya. Yang jelas apapun jenis mesinnya pasti ada plus minusnya, sesuai kebutuhan dan kemampuan saja. Dari awal sebelum saya membeli mesin ini, saya sudah memikirkan kondisi paling apes. Jenis mesin ini nggak bakal kuat lebih dari 1 bulan, dan saya juga sudah menghitung selama 1 bulan mesin ini bisa balikin modal atau tidak untuk membeli mesin ini. Tapi alhamdulillahnya mesin ini bisa bertahan sampai sejauh ini. Itu karena setiap kerusakan pasti bisa diperbaiki, asal kita mau sabar dan belajar saja. Itu kuncinya. Untuk lebih detail cara mengatasi kerusakan-kerusakan di mesin ini, insya Allah next video saya akan bahas. Mungkin segitu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan, pernyataan, atau untuk mengkoreksi video ini, silahkan bisa lewat kolom komentar. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Salam lantai basah, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.